Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini peduli dan kenali HIV/AIDS. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas dan berbincang ngobrol-ngobrol langsung gitu ya dengan Oda atau penyintas HIV/AIDS Mbak Neneng Yulianti. Dan di segmen kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang apa itu HIV/AIDS. Kita sapa terlebih dahulu di sambungan Zoom ada Dr. I Gede Raikosa SPPD Finasim, spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. I Gede, apa kabar? Selamat pagi, Mas Raden. Oke, Kabar baik-baik dan kabar sehat-sehat saja nih. sehat-sehat terus. Dari suaranya Mudah-mudahan udah Mas kelihatan Raden juga semangat sehat sekali. saja. Ya, Oke dok, hari tetap ini semangat. tadi di segmen sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol gitu ya dok ya dengan salah satu Ya, penyintas HIV/AIDS atau ODA gitu Mbak Neneng seperti itu. Nah, ya. yang menjadi pertanyaan kemudian mungkin sebelum membahas tentang HIV/AIDS-nya itu sendiri secara medis gitu ya dok ya. Kenapa Ya. akhirnya 1 Desember itu diperingati sebagai Hari HIV/AIDS dok? Ya, makasih Mas Raden. Jadi seperti kita ketahui hari ini secara rutin ya 1 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai Hari AIDS sedunia. Sedunia dan di Indonesia juga tentunya diperingati dan sekarang kita dalam rangka peringatan Hari AIDS tersebut ya. Jadi sejarahnya sebetulnya AIDS itu diketahui pertama kali kan tahun 1981 ya, walaupun pada saat itu belum disebut AIDS ya, tapi gejala-gejala yang muncul itu ternyata itulah AIDS. Kemudian saat itu pun virusnya belum diketahui, apalagi obatnya ya. Kemudian ya seperti corona lah sekarang ini ada pertemuan-pertemuan membahas tentang bagaimana penyebabnya, bagaimana pencegahannya, bagaimana obatnya, sampai akhirnya muncullah ide dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan di WHO sana untuk membuat satu hari yang disebut Hari AIDS sebenarnya akhirnya tahun 87. Kemudian disepakati 1 Desember oleh United Nations AIDS sebagai Hari AIDS sedunia. 1 Desember 88, berarti hari ini sudah yang ke berapa? 22 ya. Jadi temanya pun setiap tahun itu selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi ya. Yang untuk tahun ini temanya adalah Global Solidarity, Fair Responsibility. Jadi yang kalau diterjemahkan menjadi solidaritas global, tanggung jawab bersama. Kalau di Indonesia kita temanya lebih ini lagi, yaitu perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas, 10 tahun menuju akhir AIDS 2030. Karena ada nanti target ya 2030 itu, misalkan AIDS itu sudah tidak ada lagi kalau bisa. Nah itu tema Hari AIDS kita hari ini. Demikian Mas Raden. Oke, ini punya target tahun 2030 sudah 2030 ya. Zero AIDS ya. Kita doakan seperti itu ya, Dok ya. Ya, Semoga yang dikenal bisa dengan 3-0 itu. ya, Ya. zero case ya untuk si AIDS ini. Kita doakan semoga ini tercapai gitu ya, Dok ya. Tapi kalau kita dari sisi medisnya nih, Dok. Kan ini menjadi momok yang sangat menakutkan ini ya, Dok ya. Kemudian banyak orang sampai akhirnya stigma-stigma itu muncul begitu deras di masyarakat gitu, Dok. Yang menjadi pertanyaannya kemudian kita juga perlu mengedukasi masyarakat tentang apa itu HIV/AIDS dan mungkin salah satunya adalah bagaimana penularannya sehingga orang tidak terlalu parno gitu ya, Dok ya. Nah, kita bahas dulu nih, HIV itu apa dan AIDS itu apa, beda atau seperti apa ini, Dok? Ya, justru itulah hari ini kita peringati dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dunia ya terhadap wabah AIDS yang disebabkan oleh HIV ini. Jadi momen-momen seperti ini kita pakai untuk mengedukasi masyarakat sehingga mengetahui tentang apa itu HIV, apa itu AIDS yang selama ini mungkin sebagian besar masyarakat masih belum terlalu paham betul ya. Jadi pertanyaan Mas Aden tadi apa itu HIV? HIV itu adalah singkatan dari human, H-nya, kemudian I-nya immunodeficiency, kemudian V-nya adalah virus. Jadi virus yang menyebabkan imun manusia kalau terpapar menjadi menurun gitu.
Sehingga dengan menurunnya eh, imunitas dari pasien yang terpapar virus HIV ini, maka akan muncullah gejala-gejala yang nantinya bermacam-macam gejala, ada tingkatannya yang disebut dengan kumpulan gejala, yaitu AIDS. Jadi gejala yang muncul akibat paparan virus. Jadi mungkin begitu Mas Raden ya. Oke. Oke. Berarti Ya. kalau orang dengan HIV atau AIDS gitu ya dok ya, itu kondisi dalam tubuh orang tersebut seperti apa sih dok? Kalau tadi kan ngomongin tentang ada imun-imunnya kan seperti itu. Bagaimana kemudian kondisi tubuh seseorang terutama untuk imunnya gitu dok? Ya, kalau dilihat dari perjalanan ya, perjalanan orang yang terpapar oleh virus HIV. Jadi pada saat dia terpapar itu akan muncul gejala-gejala seperti orang kena flu gitulah, ya. Flu-like symptom namanya. Jadi demam, kemudian pusing, kemudian nyeri otot. Ya. Itu biasanya berlangsung antara 1 mingguan lah. Itu pada saat mulai terpapar bisa muncul 2 sampai 4 minggu gejala-gejala seperti itu. Kemudian karena kondisinya masih mampu untuk menetralisir virus yang ada, dalam arti imunnya masih bagus, belum terjadi penurunan yang bermakna. Sesudah itu pasien itu bisa tanpa gejala dalam waktu yang cukup lama, ya. Nah, ini disebut dengan fase laten, ya. Fase laten ini bisa cepat menjadi AIDS, bisa juga lambat menjadi AIDS. Makanya di masyarakat kan ada yang bilang nanti AIDS muncul setelah 10 tahun. Tidak selalu begitu. Ada juga yang di bawah 3 tahun pun sudah muncul AIDS. Kemudian pertanyaannya apa tadi? Gejala-gejala yang muncul bagaimana? Iya. Ya, biasanya kalau dia sudah melewati fase akut tadi itu, seperti flu tadi kan fase laten, dia tidak ada gejala. Kemudian virus ini kan kalau tidak diobati, dia akan tumbuh terus, istilahnya bereplikasi terus. Makin lama makin nambah, ya mungkin dari 1.000, 2.000, juta, puluhan juta, itu kalau kita periksa di laboratorium jumlah virusnya. Nah, virus ini kan membuat sel darah putih yang disebut sel limfosit CD4 itu menjadi rusak, ya. Di mana sel limfosit CD4 ini kan berfungsi untuk pertahanan tubuh. Jadi kalau ada bakteri, jamur, parasit, virus masuk, tugasnya sel limfosit ini, sel darah putih limfosit ini menetralisir atau memakan gitulah virus atau bakteri yang masuk. Nah, sementara sel darah putih ini dirusak oleh virus HIV. Ya, tubuh tidak mempunyai lagi sel pertahanan. Pada saat kondisi sel pertahanan tubuh, ya ibaratnya kita tidak punya tentara lagi dalam tubuh, maka akan masuklah kuman-kuman lain selain virus HIV itu sudah ada tadi, bakteri seperti TBC bisa masuk, ya. Kemudian jamur bisa masuk ke dalam tubuh. Karena tentara dalam tubuh sudah dirusak oleh virus HIV. Nah, pada saat kuman-kuman lain itu masuk, disitulah muncul gejala-gejala sindrom dari AIDS itu sendiri dengan segala manifestasinya. Gitu. Kalau dia memang kena TBC, ya kalau kena TBC paru ya batuk-batuk. Sampai yang paling berat itu kalau dia TBC-nya sampai kotak, ya bisa terjadi gangguan kesadaran. Saya kira seperti itu. Jadi gejalanya mulai dari ringan sampai berat. Oke, dari ringan sampai berat Gitu. seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter ya. Dok, Ya, tapi ya. oke. Yang selanjutnya adalah siapa saja sih dok yang rentan mengalami atau terpapar HIV AIDS ini sendiri? Ada nggak kategori-kategori manusia yang rentan gitu mengalami ini dan faktor risikonya apa saja gitu? Ya, saya kira pertanyaan baik banget ya. Jadi memang ada populasi-populasi ya, dari dalam masyarakat itu kita kelompokkan ada populasi-populasi tertentu yang memang rentan ya untuk terpapar HIV dan menjadi AIDS ya.
yang kita sebut dengan populasi kunci ya. Mhm. Nah, populasi kunci mungkin Mas Raden sudah pernah atau sering mendengar. Mhm. Populasi kunci itu adalah PS. PS itu adalah pekerja seksual Hmm. ya. Ya, komersil atau non komersil itu lain lagi ya. Mhm. Pokoknya pekerja seksual gitu ya. Itu populasi kunci yang berisiko untuk kena HIV. Kemudian penasun. Mungkin tahu kepanjangannya penasun. Penasun itu pengguna nafsa suntik. Hmm. Ya, mungkin sekarang kalau lihat data-data belakangan ini kecenderungannya memang menurun ya, karena memang mungkin sudah susah lagi nyari obat suntik ya. Kalau dulu masih banyak gitu insiden HIV akibat dari penggunaan jarum suntik yang sembarangan ya. Yang ketiga LSL atau dalam bahasa asingnya MSM. Mungkin pernah dengar Mas Raden. LSL itu laki suka laki atau MSM man sex man gitu ya. Ini kalau di kalangan komunitas itu sudah pada populer nih ya. Masuk populasi kunci. Kemudian waria ya. Nah, kemudian di samping populasi kunci yang berisiko terpapar HIV, juga ada populasi atau kelompok-kelompok khusus ya. Misalnya ibu hamil itu. Kemudian pasangan sendiri, kalau maaf seperti dijelaskan tadi, mungkin saya sempat dengar dari Bu siapa tadi? Bu Neneng. Kan dari pasangannya, itu namanya pasangan diskordan. Jadi kalau pasangan kena HIV, pasangannya bisa tertular gitu ya. Kemudian pasien-pasien TBC itu populasi khusus itu. Ya, karena dari survei didapatkan di suatu daerah malah dari 100 pasien TB yang diperiksa HIV-nya hampir 40% itu positif gitu, satu daerah tertentu, walaupun tidak merata ya, mungkin daerah-daerah yang memang insiden HIV-nya tinggi. Kemudian IMS, infeksi menular seksual, itu masuk kelompok khusus. Dan yang sering juga kita dapatkan warga binaan pemasyarakatan, gitu ya. Jadi itulah populasi-populasi yang rentan tertular HIV. Oke dok, nanti mungkin kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya bagaimana kemudian cara untuk, mungkin kita tidak ada obatnya yang untuk mengobati hilang gitu ya dok ya, tapi kemudian bagaimana efek dari obat yang bisa memperlambat perkembangan dari penyakit tersebut ya dok ya di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia. Peduli dan kenali HIV AIDS, dan masih bersama dengan Dr. I Gede Raikosa, SPPD Vinasim, spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, kita lanjut lagi dok. Kalau kita berbicara tentang HIV AIDS ya dok ya, ini salah satu yang menjadi stigma di masyarakat dan akhirnya mungkin salah kaprah adalah bagaimana orang menilai tentang penularan penyakit ini, hingga akhirnya banyak sekali orang-orang masyarakat yang akhirnya menjauhi orangnya, bukan menjauhi penyakitnya. Yang menjadi pertanyaan kemudian, menularnya ini di media apa saja? Apakah semudah, orang kan bilangnya gini dok, kalau mau jabat tangan atau seperti apa itu orang pada takut gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan dok sebagai edukasi cara penularan dari si HIV/AIDS ini sendiri seperti apa? Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Karena selama ini seperti kata Mas Raden, penderita HIV dijauhi orangnya. Ya. Jadi sebetulnya kan slogannya bukan jauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya. Nah, itu bisa terjadi karena mungkin masalah edukasi ini. Nah, kalau edukasinya bagus dan masif, mungkin kalau masyarakat sudah pada paham, tidak akan terjadi hal yang demikian. Jadi kita ketahui
virus HIV ini ada di dalam tubuh penderita HIV itu adalah di cairan tubuh ya. Cairan tubuh pasien HIV itu bisa darah, ya, bisa kalau ibu hamil menyusui bisa di air susu ibu. Kemudian pada laki-laki, mohon maaf, ini cairan sperma atau semen ya. Kemudian pada perempuan itu di cairan vagina. Kemudian bisa juga di cairan rektal ya, pembuangan. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa keberadaan virus itu adanya di situ, tentunya yang kita hindari apabila ada pasien yang sedang mengidap HIV, ya kita hindari adalah komponen-komponen tersebut, gitu. Karena penularannya sudah jelas dari sana, sangat berbeda dengan kondisi sekarang ya. Virusnya ada di udara, jadi lebih susah. Kalau virus HIV kan lebih gampang. Jadi kalau umpama dia mengidap HIV, menyusui, yang paling gampang ya jangan menyusui dulu. Atau kalau menyusui eksklusif ada aturannya, gitu. Kemudian kalau umpama ada pasien yang mengidap HIV, ya darahnya jangan ditularkan ke orang lain. Contohnya mungkin penasun tadi yang saya bilang ini. Jadi dulu kan kalau orang pakai jarum suntik, satu rame-rame, satu ada HIV, yang lain kena HIV, gitu. Kemudian juga yang paling sering, yang saat ini lebih naik insidennya, yaitu dari seksual, ya karena kita tahu keberadaan virus itu adalah di cairan vagina atau di cairan mani. Jadi begitu. Jadi kalau kita tahu itu ya kita tidak akan kita bisa menghindari hal-hal tersebut, dan kita kalau jabat tangan seperti Mas Raden bilang tadi ya tidak akan menularkan. Selama ini kan orang jabat tangan takut, kemudian tidur satu rumah takut, ya malah ada pasien saya sesudah diketahui anaknya HIV dia langsung dipisah rumahnya, ya itu sebetulnya tidak perlu terjadi, gitu. Lain dengan virus corona, kita jabat tangan sekarang kan sudah nggak boleh ya, gitu. Karena penyebaran virusnya kan lebih tidak jelas lagi, kita tidak bisa lihat gitu. Tidak bisa tahu kita lihat mana ya. adanya ya. Oke Mungkin dok. begitu, Mas Raden, ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati dok. Kita baca terlebih dahulu, saya bacakan. Ya. Dari Oke, sebentar ya dok. Ya. Oke dok, sepertinya oke. Oke dok, sepertinya ada masalah teknis, nanti akan kita coba tampilkan dok. Kita lanjut lagi dok. Sebenarnya kalau orang yang mengidap HIV, ya ini pasti akan ke AIDS atau seperti apa sih dok? Atau seperti apa nih fase-fasenya? Ya, jadi kalau sebelum obat HIV ini ditemukan, kurang lebih tahun 97 ya. Jadi fase-fase orang kena HIV itu biasanya pasti menuju AIDS ya. Malah pada tahun-tahun tersebut sudah disiapkan shelter ya untuk pemakaman gitu istilahnya ya. Tapi sesudah ditemukannya obat untuk virus HIV ini yang kita sebut ARV ya, antiretroviral, ya, itu kita bisa mencegah pasien-pasien tersebut untuk menuju ke arah AIDS. Cuman masalahnya kadang-kadang pasien itu datang sudah biasanya ke rumah sakit, apalagi saya di rumah sakit datang sudah dalam kondisi ada sindromnya yang kita sebut AIDS. Nah kalau seperti itu ya kita mengobati supaya dia tidak lebih berat lagi, seperti itu. Jadi poinnya ya kalau diobati dan diketemukan dalam kondisi yang masih dini, saya kira kita bisa mencegah pasien yang terpapar HIV untuk tidak menjadi AIDS, gitu. Oke dok, kita akan baca DM Instagram lagi dok. Ini saya akan coba ya, bacakan ya, dari Cahyo Kurniawan.
Dok, orang dengan HIV itu berisiko terpapar COVID-19 nggak ya dok? Kalau iya, antisipasinya gimana ya biar bisa diminimalkan risikonya? Terima kasih. Dari Mas Cahyo, orang dengan HIV berisiko COVID-19 nggak ya dok? Ya ini karena mungkin hubungannya dengan sistem imunitas tubuh kali ya dok ya? Atau seperti apa nih Betul. dok? Ya, betul sekali Mas Raden. Jadi kalau terpapar, saya kira semua orang di dunia ini sekarang berisiko Ya. untuk terpapar, ya. Cuman pada kondisi-kondisi tertentu, ya, di mana imunitas turun, ya salah satunya adalah penderita HIV, itu kalau terpapar lebih mudah untuk menjadi sakit, gitu, ya. Jadi risiko semua eh, bisa terpapar oleh virus corona ya. Begitu juga dengan kondisi-kondisi yang imunitasnya menurun seperti penyakit-penyakit lain, contohnya pada diabetes atau orang-orang yang sedang mengalami kanker atau dalam pengobatan kanker atau dalam pengobatan-pengobatan yang namanya obat steroid ya. Itu sehingga membuat imunitas dari orang tersebut turun sehingga kalau terpapar dan memang semua bisa terpapar akan menjadi lebih mudah untuk sakit dan lebih berat penyakitnya. Begitu. Ya. Oke, berarti kalau berbicara tentang paparan COVID-19, semua orang pasti mungkin sudah terpapar. Cuma Mungkin bedanya terpapar. adalah sistem imunitas tubuh kita yang memengaruhi bagaimana bisa menangkal virus-virus tersebut gitu Iya, ya dok ya. betul. Cuma masalahnya kalau orang dengan HIV/AIDS ini mungkin juga terpapar sama seperti kita pada umumnya. Cuma mungkin kalau tidak diantisipasi dengan baik mungkin bisa lebih drop gitu ya dok ya. Jadi memang ini Ya. khusus untuk para penyintas HIV/AIDS di masa pandemi ini harus ekstra berarti ya dok ya untuk kemudian menjaga imunitas tubuhnya gitu ya dok ya. Ya, dalam kondisi imunitas turun ya lebih ekstra lagi. Bukan berarti yang imunitasnya baik, santai-santai saja, enggak juga. Semua tetap harus waspada gitu ya dok ya. Semua, ya. Semoga ini bisa Ini menjawab kesadaran pertanyaan bersama. dari Ya. Mas Cahyo ya, dan semoga sehat-sehat Ya. terus seperti itu. Oke dok, tapi kalau kita berbicara tadi dokter sempat menyinggung gitu ya masalah media penularan, salah satunya adalah ibu hamil yang harus menyusui, ibu melahirkan yang harus menyusui anaknya gitu atau Ya. bayinya. Nah, ketika kalaupun akhirnya si ibu ini tidak mengetahui kalau dirinya adalah mengidap HIV/AIDS seperti itu dok ya, dan kemudian akhirnya tertularlah ke anaknya, ke bayinya seperti itu. Apakah kemudian ini akan berlangsung sampai si bayi atau si anak ini dewasa atau ketika sudah mulai dideteksi dari awal ini bisa hilang dok atau seperti apa? Ya, jadi kalau ini kan pertanyaannya kalau anak atau bayinya sudah tertular oleh ibunya, ya tentunya penanganannya akan lebih panjang ya. Karena bagaimanapun virus sudah masuk ke dalam tubuh si bayi. Kalau sudah masuk, ya seperti kita ketahui sampai saat ini kan belum bisa menghilangkan 100% virus yang ada dalam tubuh. Tapi obat yang kita kasih tetap untuk menghambat pertumbuhan virus di dalam tubuh sehingga tidak merusak kekebalan tubuh, sehingga tidak ada penyakit lain yang mudah masuk ke dalam tubuh. Gitu. Tapi yang lebih penting lagi saya kira untuk edukasi, ya, untuk wanita, ya biasanya kita mulai dari sebelum nikah pun kita mesti edukasi, ya paling tidak untuk kita screening, ya. Kalau memang ketahuan pun terdapat HIV, kita berusaha dengan pengobatan dulu, sehingga nanti kalau dia menikah, pada saat menikah, virus yang ada di dalam tubuhnya, di dalam darahnya, sudah kita harapkan tidak terdeteksi lagi, sehingga dia aman untuk menikah, aman untuk hamil, tidak menularkan ke janinnya, walaupun tidak 100% ya. Mungkin 99, sekian persen kita bisa cegah penularan dari ibu ke janinnya, sehingga tidak membebani janinnya seumur hidup untuk mendapatkan pengobatan. Oke, Nah, berarti memang yang lebih penting lagi kita edukasi ke terutama wanita-wanita ya yang berisiko apalagi gitu ya. Oke, berarti memang harus ketika sebelum menikah ini harus cek kesehatan bareng-bareng,
calon suami, Betul. calon istrinya, dan nanti ketika mau promil atau program hamil ini juga harus kembali lagi cek supaya benar-benar yakin Ya. kalau si ibu dan si ayah ini juga sama-sama sehat supaya tidak menulari ke anaknya gitu ya dok ya. Ya. Oke, nanti mungkin di segmen terakhir nih dok kita akan membahas tips yang mungkin bisa kita lakukan untuk meminimalkan terjadinya penularan HIV AIDS gitu ya dok ya. Mungkin salah satunya ya jujur sama pasangan gitu ya, untuk kemudian sama-sama mengetahui track record masing-masing. Kalaupun ada riwayat, apa yang harus dilakukan seperti itu dok ya. Oke, baik pemirsa, bagi Ya. Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih ngobrol gitu ya dengan Dr. Igede Rekosa SPPD Finasim, spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan untuk meminimalkan penularan HIV AIDS ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok, hubungan intim yang aman seperti itu. Apakah kemudian ini menjadi salah satu hal untuk meminimalkan penularan HIV AIDS? Seperti tadi dokter sebutkan mungkin tidak berganti-ganti pasangan atau safe sex seperti itu ya dok ya. Gimana nih dok? Ya, saya kira sudah disinggung tadi sama Mas Raden. Jadi untuk tips-tips yang untuk menghindari tertular terhadap HIV, kita sudah paham semua ya. Kita singkat ABCD gitu ya. Yang berkaitan dengan hubungan intim tentunya sudah disinggung tadi, yaitu abstinensia. Jadi tidak melakukan hubungan seksual kalau memang belum melakukan secara resmi gitu ya. Kemudian juga be faithful, jadi setia terhadap pasangan, jadi tidak berganti-ganti pasangan gitu ya. Betul. Kita tidak tahu pasangannya ternyata berisiko ya tertular. Nah masalahnya kalau sudah tertular ya repot lagi. Walaupun ada obatnya ya yang bisa menghambat pertumbuhan virus, tapi kan masalahnya mesti minum seumur hidup ya. Kemudian ya cara lain ya dengan C-nya itu kondom ya. Ya sementara ini pencegahan yang dianggap paling bisa memungkinkan gitu ya, cukup besar kemampuannya untuk mencegah penularan ya kondom. Gitu. Yang masalah kan kalau pasangan ada yang positif kemudian pengen punya anak, itu yang kadang-kadang masalah ya. Nah tentunya ini juga bisa kita carikan solusi kita dengan mengobati dulu pasangannya sehingga virusnya tidak terdeteksi ya. Biasanya kita cek laboratorium, kalau virus sudah tidak terdeteksi ya kita secara ini walaupun masih ada kemungkinan tertular ke bayi, biasanya pengalaman saya kalau sudah tidak terdeteksi dalam darah ibunya, beberapa pasien yang melahirkan anaknya tidak tertular. Paling seperti itu. Ya, Oke. Selanjutnya yang juga tadi mungkin sempat kita bahas juga penasun ini ya dok ya, untuk hindari obat-obat terlarang. Gimana nih dok? Ya sebetulnya kan ini berkaitan dengan penularan ya kalau penasun. Nah dikatakan penasun pengguna naksa suntik gitu namanya ya. Kalau yang non suntik bukan saya bilang itu tidak bermasalah, tapi bermasalahnya untuk hal lain ya. Ya kalau yang suntik ini kan apalagi jarum suntiknya tidak steril, bergonta-ganti, karena biasanya kalau sudah berkumpul begitu satu rame-rame ya, yang satunya positif kemudian pakai jarumnya dari teman yang positif, karena di situ ada menusuk pembuluh darah ya, tertularlah teman yang lain gitu. Jadi mekanismenya seperti itu. Walaupun sekarang sih sudah agak jarang saya dapatkan ya. Pada awal-awal 2010 itu masih banyak gitu. Malah kalau saya jalan hari Minggu pagi di satu gang-gang tertentu itu jarum suntiknya berceceran di jalan gitu ya. Tapi sekarang sih syukur tidak ada lagi. Oke. Dok, yang terakhir mungkin dok, ini harus jujur sama pasangan dan harus ngobrol apa adanya, terbuka, dan kapan ketika pasangan ini mendapati ketika kayaknya kita harus pergi ke dokter deh itu dok. Iya, jadi
sebaiknya yang namanya pengobatan dan penanganan pasien HIV ini kan nanti akan berlangsung seumur hidup ya. Saya kira sebaiknya harus terbuka dengan pasangan, ya. Tentunya untuk menghindari risikonya perpisahan antara pasangan itu yang kalau nanti sudah terbuka sering terjadi ya. Nah itu nanti kita akan fasilitasi, kita akan edukasi bagaimana caranya menginformasikan, ya. Kalau memang yang bersangkutan tidak siap untuk membuka apa namanya statusnya ya terhadap pasangannya. Karena bagaimanapun kan nanti dia akan setiap hari minum obat, ya apa bisa ngumpet terus kan tidak ya. Kemudian juga bagaimanapun kalau dia masih mungkin menularkan ke pasangannya, itu kan dia harus terus terang juga. Ya, apalagi nanti kita sarankan untuk pakai kondom, ya itu juga harus ada edukasi juga. Kenapa harus pakai kondom? Gitu. Oke, Jadi keterbukaan saya kira harus tetap, ya, walaupun nanti timing sama caranya itu nanti itulah peran nanti edukator, ya kita ada edukatornya kita sendiri. Kemudian kadang-kadang ada pendamping juga yang bisa memberi edukasi untuk itu. Oke, keterbukaan intinya gitu ya dok ya. Ya betul. Baik, terima kasih Dokter Igede Rekosa, Ya, SPPD sama-sama. Finasim, spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Saya sehat terus dok. Salam untuk teman-teman di Rumah Sakit Mayapada Hospital Tangerang dan salam untuk Terima keluarga di kasih. rumah. Sehat terus. Selamat pagi Sama-sama. dokter. Terima Selamat kasih. pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaatidayatv. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.